laki-laki gitu ya, apabila dalam keadaan fit dan fresh, segar bugar, terus nggak ada kerjaan, baik sendiri atau lagi ngobrol sama teman laki-lakinya, nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, udah pasti setan ngajak. Begitu komen, subhanallah, alangkah indahnya ciptaan Allah. Buaya tuh laki-laki. Oh, saya pernah menjadi aktivis ya dulu ya sebelum pindah ke Subang, mendirikan sekolah yang untuk anak-anak gelandangan, anak-anak jalanan gitu. Itu dalam setiap minggu atau sebulan sekali minimal itu ada yang menyerahkan bayi. Ditanya bapaknya udah nggak ketahuan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Shifa, Masya Allah kita ketemu lagi nih di Taubat Talking Yuk bareng Ustadz. Dan hari ini kita bakal ngobrol lagi. Sebelumnya kita sempat ngobrol sama beliau tentang pembulian, perundungan. Dan hari ini kita akan ngobrol lagi nih tentang keresahan kita yang saat ini terus meningkat, sahabat El Shifa, tentang pergaulan bebas. Dengan siapa? Tentunya dengan Ustadz Abdullah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, segar bugar, fit fresh, segar, ceria, semangat. Senang saya kalau sama beliau karena energi gitu ya, selalu sehat kelihatan. Kalau sahabat El Shifa pernah lihat beliau jalannya cepat. Saking energiknya gitu ya. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah fit fresh. Makasih banyak. Hari ini kita bakal banyak ngobrol. Sebelumnya kan kita ngobrol tentang pembulian Ustaz ya. Iya. Dan banyak dari sahabat El Shifa yang nanyain nih Ustaz tentang, tolong dong adain juga ngobrolin tentang pergaulan bebas Ustaz. Nah ini spesial nih. Kenapa tuh? Karena objek yang akan terkena saya berani mengatakan hampir 100%. 100%? Termasuk diri saya kemungkinan. Okay. Nah, jadi berat ini, saya juga berat. Jadi nanti pembicaraan khusus tema kita ini yang pertama untuk diri saya sendiri. Alasannya mudah banget gitu ya. Karena kita bukan Nabi Yusuf gitu. Menarik. Bahwa kalau udah bicara orang-orang yang terpapar gitu ya, tidak memandang gelar, status atau simbol-simbol agama gitu kan, akan sangat memungkinkan siapapun akan terkena gitu. Itu yang sangat mengerikan. Kalau kemarin bully mungkin lebih kecil ya, sasaran tembaknya. Sekarang ini kita semualah sasaran tembaknya gitu. Serem. Betul. Bukan hanya orang-orang muslim, tapi karena memang pergaulan bebas ini bukan cuma tentang orang-orang muslim, tapi justru memang semua terlibat, termasuk kita sebagai orang tua mungkin saja. Alhamdulillah. Oke. Ustaz Abdullah, untuk mengawal ini saya punya data Ustaz, dari BKKBN bahwa ini Agustus terbaru nih, Agustus 2023, BKKBN bilang bahwa 60%, ini angkanya sangat banyak, 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun itu sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah. Luar biasa. Ini saya kaget aja nih. Ternyata sebanyak itu, Ustaz. Iya. Ya sebelumnya saya juga kaget. Artinya bukan sebelum data itu. Sebelum COVID gitu ya. Saya udah baca data banyak banget. Saking banyaknya itu saya udah lupa asal usulnya. Tapi ada tulisan-tulisan yang bagus, diantaranya fakta-fakta ya. Data berbicara itu banyak sekali seperti itu. Tapi ketika mulai COVID, terus terang aja, mungkin karena saya sebagai seorang praktisi pendidikan barangkali ya, sense saya beda gitu. Ketika orang mulai COVID tuh cemas terhadap nyawa gitu ya. Nah, karena kita sebagai seorang praktisi, saya tahu persis waktu itu Zoom itu masih berbayar mahal datanya kan. Ketika anak-anak kita datanya habis, dia udah nggak bisa nge-Zoom. Sementara beberapa provider masih memberikan situs-situs tertentu yang gratis. YouTube gratis, Facebook juga ada yang gratis. Tapi dia sudah tidak bisa lagi nge-Zoom untuk belajar online. Nah, pelajarannya banyak yang tertinggal karena mahal. Bahkan saya mohon maaf punya provider yang, ya mohon maaf nih ya, saya sebut saja lah Halo gitu kan. Yang bayarnya 166.000 sebulan. Pas waktu itu dari pagi sampai menjelang maghrib lagi ada Zoom. Habis. Data berapa giga tuh? 12 giga Pak. Habis harian Zoom itu. Lalu bagaimana anak-anak kita yang belajarnya tiap hari sebulan? Betul. Nah, ketika dia sudah tidak mampu lagi belajar online, pada saat yang bersamaan dia masih bisa mengakses
situs-situs tertentu. Apa yang terjadi? Jadi orang-orang waktu itu cemas soal nyawa, soal pandemi. Saya enggak, karena udah pasrah lah. Udah siap mati aja dah kita dah. Orang saya lihat yang sehat-sehat juga pada mati. Ya udahlah bismillah aja, dan nasib-nasiban gitu kan. Tapi yang betul-betul cemas, betapa banyaknya nanti. Waktu itu belum baca data loh. Bahkan sebelum data. Sebelum tadi Agustus ya. Iya. Akhirnya betul setelah 2022 ini datanya udah cukup lama. Ada orang yang membanding-bandingkan data sebelum COVID dan sudah COVID, luar biasa. Kalau yang tadi sudah melakukan itu, ya memang confirm gitu, sama dengan data. Tapi yang terpapar nonton-nonton yang begitu-begituan itu sudah mencapai hampir 100%. Di situ ada angka 94, 92, sampai yang paling tinggi 96%. Anak-anak kita terpapar gambar-gambar, video-video yang terkutuk. Nah itu yang akhirnya kecemasan saya beralasan. Gitu, nggak ada yang ngontrol, orang tuanya ke kantor gitu. Dia belajar di kamar, data buat Zoom-nya habis, dia bengong, dia nyari-nyari ya udah. Itu yang dikhawatirkan sedih. Iya, kaget aja gitu, saya coba cari gimana sih ya tentang apa pergaulan bebas, dan ternyata iya datanya bikin kaget kita semua. Dan mungkin gitu dari 60% itu ada di antara saudara-saudara kita gitu ya. Ada di antara teman-teman kita mungkin juga gitu. Nah tapi gini punten, sebelum kita jauh ke sana nih, ke data itu. Saya khawatir ada orang tua atau ada, termasuk kita sendiri, yang pergaulan bebas tuh emang seperti apa? Kemudian batasan pergaulan itu seperti apa, Nah, ini juga saya ingin memberikan pengantar dulu gitu ya. Oke. Pertama saya ingin mengajak diri saya dan kita semua mengasah keimanan kita terkait dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang beriman tentu kita harus berhusnuzon dulu gitu ya. Apapun yang Allah perintahkan kita yakini karena di dalamnya banyak mengandung kebaikan. Ya kullun ma amarallah khairul lana. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Atau dibalik, apapun yang Allah larang kita yakini dulu gitu. Pasti di dalamnya banyak mudarat, makanya dilarang oleh Allah. Ma zahara minha ma batan, dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah pasti hanya melarang yang mudarat yang banyak bahayanya. Enggak mungkin Allah melarang tanpa alasan kan gitu. Itu dulu keyakinan. Karena nanti ya ketika perintah atau larangan itu dianggap keras, bukan karena keras sebenarnya gitu, tetapi karena terlalu banyaknya pelanggaran gitu. Jadi ketika mau dikembalikan ke asalnya jadi berat. Contohnya ya mohon maaf nih, contoh lain gitu ya. Ketika Islam bicara potong tangan terhadap pencuri. Sementara keadaan korupsi sudah kemana-mana gitu. Akhirnya kan ajaran Islam yang dituduh tidak manusiawi gitu. Padahal merekanya yang sudah kebinatangannya luar biasa. Ketika dikembalikan kepada manusia berat gitu. Saya mencoba melihat berbagai model korupsi dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Terus modus-modusnya saya pelajari semua. Ternyata hampir semua bidang itu nggak bisa lepas gitu. Namanya manusia pasti ada modus. Sampai tukang martabak gitu kan. Apa tuh? Ya tukang martabak telur itu kan. Kan dia setoran misalnya sama tuannya gitu kan, sama majikannya. Dia kan ada daging yang diaduk itu kan nggak bisa diukur gitu kan. Pakai feeling aja. Dia beli telur sendiri. Tambahannya 10 misalnya kan. Misalnya dikasih majikan, nih telur bebeknya 100. Dia beli 10. Gitu. Nanti dijual berapapun, misalnya dijual 50 atau 100 laku atau 110 laku. Tetap saja yang 10 itu uangnya diambil sama dia. Nah dia dapat dagingnya gratisan kan gitu. Oh gitu ya. Sampai segitunya. Iya. Saya tahu ini berasal dari seorang yang bertugas pegawai. Jadi ada perusahaan transportasi ya keluar masuk bis gitu ya. Nah dia sebagai petugas pencatat gitu. Jadi dia sekaligus mengalami dua model korupsi di perusahaan dia sendiri tadi martabak gitu kan, dapat kecurangan.
karena selalu dagingnya jadi kurang terus karena dagingnya di Yang kedua di perusahaan dia sendiri. Di perusahaan dia sendiri itu dia diperintahkan oleh atasnya, misalnya mobil hari ini yang keluar misalnya dari 100 itu 90 keluar, 10 grounded gitu ya, di servis segala macam. Tapi disuruh oleh atasannya yang keluar itu hanya 60 gitu, yang grounded 40. Padahal yang grounded cuma 10. Ada berapa kelebihannya? 30 kan? Nah 30 itu nggak disetorin ke negara, diambil bagi-bagi coba. Padahal yang keluar 90, yang ditulis 60 yang hari itu keluar. Jadi saya pelajari di semua sisi, di semua lini, swasta atau pemerintah sama aja peluang korupsi. Nah ketika Islam menyuruh potong tangan kan jadi berat. Oh ini nggak manusiawi gitu. Nah sama pergaulan bebas juga seperti itu. Bahwa ternyata preventifnya gitu ya, banyak banget. Kemudian kuratifnya sepertinya berat banget ya. Preventif misalnya nggak boleh berdua-duaan, berhijab, kalaupun mau ketemu pakai orang ketiga dan sebagainya. Kemudian kuratifnya kan macam-macam tuh, yang cambuk, yang rajam dan sebagainya. Nah karena si pelanggarnya ini udah terlalu banyak, akibatnya ya sudah gitu. Nanti ajaran Islam yang dianggap tidak manusiawi, melanggar hak asasi. Kayak saya mau pakai topi gitu kan. Ketika topinya ini kekecilan, apakah kepala saya yang saru iris gitu kan dipotong biar muat, kan nggak mungkin. Jadi ketika ada aturan dilanggar ya kitanya harus menyesuaikan aturan itu kan gitu. Yang penting kita mengakui dulu gitu, bahwa yakin sepenuhnya perintah Allah itu banyak mengandung kebaikan, larangan itu banyak mengandung kemudaratan. Adapun kalau kita masih terus tetap melanggar ya tetap kita akui itu sebagai sebuah pelanggaran dan kita terus bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau dibilang aturannya ya tadi itu ada aturan preventif, ada aturan kuratif. Nah, ini yang harus kita pahami dulu gitu, betapa ketika preventifnya begitu keras, kita yakini pasti di dalamnya banyak sekali kemudaratan yang akan kita dapati. Sama ketika perintahnya sangat keras, pasti di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Kenapa Allah begitu keras memerintahkan? Itu dulu kita yakini. Sehingga nanti aturan model apapun kita nggak kaget gitu. Siap, karena udah yakin duluan akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikhawatirkan ya, dengan banyaknya data ini nih tentang pergaulan bebas. Nanti hukuman atau sanksi yang diterapkan tuh jadi seolah-olah sanksi yang terlalu berat. Yang itu yang dikhawatirkan tadi. Dan sistem, institusi, aturan dan sebagainya tidak terpadu gitu. Kalau terpadu kan preventifnya dulu. Bagaimana nih berbagai macam model sistem, aturan, SOP, termasuk juga value di dalamnya. Gitu. Oke, tadi saya sempat nanya nih tapi belum terjawab tentang batasan, karena bisa jadi kita nggak tahu tentang batasan pergaulan itu seperti apa sampai dia dibilang pergaulan bebas. Gimana nih Seth? Ya kalau batasannya itu mengikuti kehendak manusia pasti akan relatif gitu ya. Sama juga ketika batasan aurat itu gitu ya. Itu kalau ikutin manusia pasti relatif. Karena aurat menurut manusia adalah sesuatu yang terangsang atau tidak terangsang. Kan nggak bisa seperti itu. Ada orang yang di kolam renang nggak terangsang tuh karena udah terlalu sering dia gitu. Apakah kemudian jadi di kolam renang itu kita anggap nggak ada pelanggaran? Enggak. Berarti kita mau nggak mau kembali kepada ajaran kita agama Islam gitu. Ya tadi udah saya sebutkan ada batasan yang disebut preventif gitu ya. Katakanlah ketika Allah dan Rasulnya melarang kita berdua-duaan, berarti batasannya adalah tidak boleh berdua-duaan. Gitu. Terlepas terjadi atau tidak hubungan intim itu nggak jadi persoalan, itu persoalan yang berbeda gitu. Itu udah lebih jauh lagi. Dan kita bicara preventif kan gitu ya. Kemudian memakai pakaian yang menutup aurat gitu kan. Kalaupun harus bertemu bisa di keramaian atau
menggunakan orang ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Tapi orang ketiganya harus balik juga. Nanti kalau anak kecil dikasih permen, beli permennya sono. Diajak ponakannya. Sono orangnya di Bandung beli permennya di Jakarta. Gitu. Jadi orang ketiganya ini harus sedang dewasa juga gitu. Kira-kira seperti itu. Batasan-batasannya ya yang memang harus diketahui. Karena emang ya udah jadi biasa aja kayaknya saat ketemu sama lawan jenis bukan muhrim dan ya udah kayak biasa aja, bukan suatu bukan kita nggak ngerasa, bukan kita sih, ya banyak di antara teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang nggak ngerasa bahwa itu udah lewat batas. Nah ini ya kadang-kala batasan itu pakai rasa gitu. Misal, iya bukan pakai ayat Allah. Misal ada seorang ibu tokoh, saya nggak sebut namanya, waktu itu demo di Bundaran HI yang sangat tidak suka dengan undang-undang anti pornografi gitu ya. Si ibu ini bilang, itu mah tergantung laki-lakinya. Kalau dia udah otaknya ngeres gitu, walaupun perempuannya dikasih hijab, ngeres mah ngeres aja, dia akan menghayal yang macam-macam. Tetapi kalau otaknya bersih katanya, walaupun perempuannya bukan nutup aurat, ya nggak apa-apa kata dia. Nah itu kan pakai rasa namanya kan, perasaan dia sendiri. Kalau saya pakai Quran, misalnya di dalam surat An-Nur ayat 31 atau surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, yaghudduna min absarihim, suruh tundukkan pandangan. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 31-nya sama, wanita juga yaghudduna min absarihinna, tundukkan pandangan. Ketika kita jujur, oh iya ya benar juga gitu. Kenapa sih kita nggak mau jujur sebagai laki-laki? Kenapa Allah suruh tundukkan pandangan? Berarti ketika saya mohon maaf ya terangsang terhadap aurat wanita, saya yang normal. Mana buktinya normal? Sesuai itu dengan ayat Allah. Allah nyuruh kita tundukkan pandangan. Oh berarti saya normal ngelihat aurat wanita. Sebaliknya saya akan mengatakan orang yang sudah tidak terangsang melihat aurat itu dengan normal dia, nggak sesuai dengan ayat Allah. Gitu. Jadi si ibu saya mengatakan, ibu saya bukan hipersek, gitu. Tidak berlebihan. Saya tidak hipersek. Saya orang normal, buktinya Allah nyuruh suruh tundukkan pandangan. Ini kan persoalan kejujuran akhirnya. Mau gak jujur? Terlepas dari akhirnya saya juga bermohon ampun sama Allah. Tadi saya katakan ini tema khusus gitu ya. Yang kalau kemarin bully barangkali terlalu kecil itunya. Sasaran orang yang pelakunya. Kalau ini ya saya juga pernah terjebak pergaulan bebas kan gitu. Apalagi waktu SMP misalnya kan baru-baru balik gitu. Tapi persoalannya mau gak kita akui itu sebagai sebuah kesalahan. Sebaik-baik orang yang salah ya dia akan merasa dirinya salah dan suatu ketika dia akan bertobat. Tapi kalau udah berbuat salah dia gak tahu salah ya kapan mau tobat kan gitu. Jadi hukum preventifnya itu dulu gitu. Bahwa batasannya itu ya berdua-duaan gak boleh. Kemudian menutup aurat. Kemudian juga bahasa-bahasa nonverbal. Nah ini ada menarik nih, nggak tahu ya saya belum update gitu. Waktu itu saya diberikan rancangan peraturan Menteri Agama gitu, tapi sudah disahkan atau belum gitu. Kalau dari rancangannya mah bagus, tapi kalau orang baca, luar biasa. Misalnya kita japri gitu. Ngirim love kepada itu kagak boleh. Ngirim emot mata kedip sebelah gitu. Japri itu WA misalnya. Nggak boleh, ada di aturan itu. Gitu sampai bersiul, sweet nggak boleh. Tapi kan itu kan melalui penggodokan gitu. Itu baru draft awal. Saya nggak tahu setelah digodok disahkan tersaring segimana gitu. Tersaring gimana, berapa pasal yang hilang. Tapi draftnya itu dahsyat sekali kalau itu terjadi. Itu kaitannya dengan bully kemarin juga dan macam-macam itu di lembaga pendidikan. Di Kemenak itu seperti itu. Bersiul, ngedipin mata, itu nggak boleh. Gitu, sampai sebegitunya gitu. Dahsyat kan? Itu namanya preventif gitu ya. Ada lagi nih kisah menarik, tapi saya nggak tahu ya karena saya belum lahir waktu itu. Di Betawi, di Jakarta Timur di Cipinang Muara, ada tokoh besar Betawi itu namanya Guru Marzuki. Beliau tuh kalau ngajar pakai kuda, pakai pedang. Wah, keren banget dah. Kayak pendekar gitu kan. Dan ulama-ulama besar di Jakarta ada Habib Ali Kuitang, ada Kiai Nur Ali, ada Abdullah Syafi'i. Itu pasti pernah belajar sama Guru Marzuki. Cipinang Muara. Beliau itu kalau
yang mengatur pesta perkawinan itu bukan pisah hijabnya, itu bukan pisah tempat. Oke. Dan itu saya coba praktekkan pada diri saya waktu itu. Oh iya. Pisah hari. Jadi pengantin wanita bersama ibu dan ibu mertuanya doang. Pengantinnya cuma 3. Itu di hari Jumat. Pengantinnya cuma bertiga. Si wanita, si ibu dan ibu mertua. Itu di hari Jumat. Nanti di hari Sabtu lagi gitu. Pengantinnya cuma 3. Si laki-laki, bapaknya sama bapak mertua. Yang datang cuma laki-laki. Yang Jumat yang datang cuma perempuan. Pengantinnya semua perempuan. 3-3-nya. Gitu. Waktu saya praktikkan seperti itu. Cuma kalau saya mengakomodir teman-teman yang lain jadi 3 hari tambah hari Minggu gitu. Untuk teman-teman kampus, kuliah segala macam. Nah, kalau yang tadi teman Bapak Ibu ya begitu. Sampai begitu. Ketatnya waktu itu orang Betawi. Bahkan ketika yang giliran laki-laki nih, waktu itu yang masak kan tetap perempuan, yang masak di belakang. Dulu kan di kampung juga masih terasa ya, bukan pakai catering kan. Di sini juga masih ada tuh pakai tenda kami sendiri. Nah itu jangan coba-coba piring beradu sampai bunyi atau sendok menyentuh piring, kletak gitu. Terdengar di ruang tamu pria. Wah ngamuk gitu Guru Marzuki. Ngerti gak apa maksudnya? Apa tuh? Itu dianggap ngasih isyarat sama segitu dulu. Oh gitu? Ngasih isyarat bercanda atau apa, ngasih kode dianggap. Sampai segitunya. Kata ayah saya, wah nama kecil saya wah ya. Ketika lewat Cipinang Muara sekarang ada sisa, tidak tersisa tuh kecuali masjidnya doang, Masjid Al-Marzukiyah. Guru Marzuki. Wah, tahu nggak? Di sini dulu pemandangannya persis seperti Arab Saudi zaman dulu juga gitu, atau seperti Iran. Hitam begitu kan, wah bercadar, berebong. Sekarang habis Cipinang Muara itu. Ya, ini juga warning buat kita tokoh agama, tidak hanya memikirkan konten di dalam kajian-kajian itu atau majelis taklimnya, tapi juga mikirin metodologi dan bagaimana pewarisan supaya jangan hilang di tengah jalan nasib anak cucu kita gitu. Itu ya seperti itu. Jadi batasannya kelihatannya memang agak berat gitu. Tetapi bagi orang yang biasa-biasa saja, artinya bersih gitu ya, nggak berat sih sebenarnya. Ya saya juga termasuk yang merasakan berat gitu. Karena juga dulu pernah merasakan. Ya, terjebak pergaulan bebas gitu kan. Gitu. Nah itu sih. Jadi memang harus diluruskan dulu tentang tadi pasti kalau ada larangan berarti banyak mudorotnya. Ketika dia diperbolehkan berarti ada manfaatnya. Itu aja sih, sederhana sebenarnya. Makin berat larangannya, makin besar mudorotnya. Betul. Makin keras perintahnya, makin besar manfaatnya gitu. Betul. Itu rumus. Itu harus dilurus. Kalau itu belum lurus kayaknya yang tadi Ustaz sampaikan gitu ya, tentang contoh tentang pernikahan yang sampai dibedakan harinya itu bakal berat karena memang belum lurus itu ya, belum lurus pengetahuannya tentang larangan dan perintah itu. Oke, Ustaz. Oke, kita langsung beralih aja nih ke faktor. Memang awalnya dari mana sih, Ustaz? Pergaulan bebas itu berawal dari mana sampai kemudian hari ini bisa kita bilang ya, kalau kita fair, hari ini pergaulan yang memang udah sangat di luar batas gitu. Kalau tadi yang disampaikan batasannya seperti itu. Ya, pertama ya kita harus mulai dari value gitu ya. Value yang terbangun. Katakanlah anak itu mendapatkan sekian banyak value yang dijadikan prinsip hidupnya, seperti apa di keluarganya, seperti apa di sekolahnya, seperti apa di lingkungan masyarakatnya gitu. Kalau dia tidak mendapatkan itu, ya sudah, kita siap-siap aja kiamat lah gitu ya. Saya suka nguping gitu di pura-pura duduk di angkot atau di warteg, tongkrongan anak muda, seolah-olah saya lagi serius padahal saya lagi. Itu memang dari segi ungkapan katanya saja sudah mengerikan gitu ya. Ini contoh nih. Saya makan di warteg, di depannya itu, waktunya di belakang saya, berarti di depan warteg ada kursi berjajar gitu, di situ banyak anak muda nongkrong. Mulut saya makan, kuping saya ke belakang gitu. Ngedengerin obrolan mereka. Ternyata merinding bulu kuduk saya. Ini dulu ya, sebelum banyak gadget. Mereka itu sesama mereka cowok nih ya, saling membanggakan dirinya tentang pergaulan bebasnya, tentang berapa cewek yang sudah dinodai gitu. Tentang siapa duluan yang pernah nyobain
si fulan. Waduh. Ketika si fulanah itu, si wanita itu masih perawan, terus siapa yang ngeduluin, nah dialah sebagai pemenangnya atau juaranya. Seperti itu. Kedengeran, Seth? Hah? Kedengeran. Mereka nggak malu ngomongnya. Nggak malu ya? Lo sama dia udah belum lo? Udah. Oh, lo sama dia belum? Ya gue udah sama dia gitu. Ngomongnya begitu-begitu, serem. Di umum gitu ya? Iya. Masya Allah. Bahkan ada yang pernah merawanin gitu ya. Bahasanya merawanin. Artinya si gadis itu memang belum pernah melakukan sebelumnya gitu. Jadi dengan entengnya mereka di dekat-dekat kita ngomong begitu aja. Nggak ada rasa malu gitu. Nah itu. Nah sekarang juga kalau kita lihat di sosmed ya, mohon maaf ini ya, perempuan-perempuan yang joget itu pakai jilbab kayak apa. Ya Allah, itu jogetnya luar biasa. Maka ada hadis yang sangat luar biasa. Ini nggak apa-apa lah ya saya sampaikan ke depan publik. Ini kan value kan. Value itu kan harus dari sumbernya. Ada dari budaya, ada dari perasaan tadi, olah rasa, ada dari filsafat-filsafat. Nah sekarang saya ngambil dari Al-Quran. Misalnya dalam hadis. Sinfani min ahlin nar lam arohuma. Tadinya berat amat gitu ya. Dua orang penduduk neraka yang Allah tidak lihat. Jadi jangankan mau ditolong, dilihat aja enggak sama Allah. Yang pertama, dua orang itu laki-laki yang suka menyiksa orang lain, kejam dan mencambuk dengan buntut sapi gitu ya. Jadi intinya laki-laki yang kejam, sering menyiksa orang lain. Yang kedua, nah ini yang kedua nih serem banget. Nisaun ariyatun kasiyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnamil bukht la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min mathiratin kadza wa kadza. Yang kedua adalah perempuan yang telanjang atau tuh ariyah telanjang tuh. Kasiyah. Kasiyah itu seperti pakai baju doang tapi sebenarnya telanjang juga. Mungkin karena terlalu ketat sehingga kayak lepet kata sudah bilang. Atau terlalu tipis sehingga transparan. Kemudian ma'ilah, mohon maaf ini yang melenggak-lenggokkan tubuhnya. Tadinya kok sampai sebegitu kejam. Ya saya harus jujur sebagai laki-laki gitu. Kalau bagian-bagian sensitif itu digoyang, ya kita berbaik sangka ya kepada ukhti-ukhtiku ya, akhwat-akhwat gitu ya, yang menggoyang-goyangkan pinggul gitu kan. Ini ada hadisnya masalahnya kan, saya laki-laki gitu. Ketika bagian sensitif wanita itu digoyang, saya sebagai laki-laki jujur, saya tidak mengatakan saya hiperseks, saya orang normal. Buktinya saya sesuai dengan hadis ini. Ma'ilatun gitu ya, yang melenggak-lenggokkan tubuhnya. Mumilatun, yang mendayu-dayukan suaranya. Nah apa ini mendayu? Misalnya ibu-ibu nawar sayur, tukang sayur, laki-laki kan terus nggak dikasih gitu. Terus udah ada ngerajuk, abang itu pelit deh. Nah, gaya-gaya nada bahasa kayak gitu buat laki-laki, ya Allah, ayo jujur laki-laki ya, gitu. Jadi kita berbaik sangka nih kepada ukti-ukti kita, jangan-jangan mereka belum tahu, belum tahu perasaan laki-laki, gitu. Kalau udah tahu dia masih begitu juga, itu sakit jiwa wanita itu, benar saya bilang gitu kan. Kalau berdasarkan hadis ini, gitu ya. Kemudian ru'usuhunna ka'asnamil bukhti, rambutnya itu seperti punuk onta. Nah apa nih maksudnya? Saya pernah dapat tafsir Betawi nih. Ini tafsir belum tentu benar ya, namanya tafsir kan, ulama Betawi. Konde tuh bilangnya gitu kan. Ru'usuhunna yang maksudnya disambung dengan rambut lain gitu loh. Bukan rambut aslinya dia gitu. Ru'usuhunna ka'asnamil bukhti, yang kepalanya itu seperti punuk onta. Nah terserah lah mau nafsirkan apa, cuman salah satunya itu yang saya tahu dulu di Rawamangun, tafsir Betawi Rawamangun. La yadkhulnal jannata, enggak bakal masuk surga, wala yajidna rihaha, dan enggak nyium bau surga. Kan serem banget, enggak nyium bau surga, udah enggak masuk kagak nyium pula. Fa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Karena sungguhnya bau surga itu sudah sangat bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, tapi kagak kecium.
Saya ulang lagi ya, laki-laki yang kejam, suka menyiksa orang lain, wanita yang telanjang, wanita yang pakai baju tapi percuma ya karena terlalu ketat atau transparan, wanita yang melenggak-lenggokkan tubuhnya, dan wanita yang mendayu-dayukan suaranya sehingga merangsang lawan jenisnya. Mohon maaf ini kalau banyak perkosaan gitu ya. Ya mungkin karena laki-lakinya juga udah brengsek, tapi di antara faktor juga yang sangat kondusif, si wanitanya minta diperkosa gitu. Mohon maaf ini bahasa saya. Iya. Dengan berpakaian minim, dengan gaya tubuh digoyang-goyang seperti itu, maka kenapa banyak wanita diperkosa? Karena banyak wanita yang minta diperkosa. Nauzubillah. Masya Allah. Jadi memang agak ngeri gitu ya tapi kita memang harus tahu tentang ini gitu. Ya tadi disampaikan bahwa banyak wanita yang dalam tanda kutip meminta untuk diperkosa itu tadi karena memang mereka seolah-olah ya ini tubuh saya gitu ya ditampakkan gitu tanpa ada batasan dan sebagainya. Nah, itu. Dan yang saya bingung itu kalau lagi selfie kenapa sih mulutnya harus dimonyong-monyongin atau lidahnya? Saya nggak tahu. Lidahnya harus dikeluarin. Ya, saya kadang-kadang pengen jadi orang yang sangat moderat gitu ya. Nggak usah terlalu banyak melarang-melarang gitu ya. Oke lah selfie ada 2. Pertama harus dari jarak yang jauh. Jadi kalau di zoom itu dia blur gitu. Gimana caranya? Udah deket gitu kan. Kemudian pakai dimonyongin gitu. Dia nggak tahu laki-laki tuh. Ya Allah. Itu termasuk yang ketiga tadi tuh. Mumilatun. Ya melenggak-lenggak tubuhnya atau memonyong-monyongin mulutnya sama juga lah kira-kira. Olah tubuh gitu. Atau bagian tubuh yang merangsang laki-laki. Satu lagi ya. Laki-laki daya khayalnya, daya fantasinya melebihi dari wanita. Waduh. Gitu. Makanya tadi ibu yang demo di aksi di Monas tadi tuh. Di Monas, di Bundaran HI gitu. Dia bilang dasar laki-laki yang kotor aja gitu kan. Nggak bisa kalau ukurannya begitu semua kita bisa kotor gitu. Makanya kan rumus laki-laki itu kalau di sekolah apa di rumah itu buat para pendidik itu, dia itu nggak boleh sering bengong atau tanpa ada kegiatan, tanpa ada kerjaan gitu. Betul-betul harus disibukin. Hobinya apanya dia didukung, hobinya basket atau supaya dia hari-harinya habis gitu. Kalaupun dia harus bengong atau lagi nggak ada apa-apa, dia dalam keadaan capek banget atau ngantuk banget. Kalau dalam keadaan bugar, laki-laki nih ya, wahai saudaraku, ayah bunda yang dirahmati Allah, laki-laki gitu ya, apabila dalam keadaan fit dan fresh, segar bugar, terus nggak ada kerjaan, baik sendiri atau lagi ngobrol sama teman laki-lakinya, nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, udah pasti setan ngajak. Bener, entah ngajak menghayal, entah ngajak ngobrolin yang macam-macam, arahnya ke sana-sana terus gitu. Nah inilah yang perlu diketahui oleh wanita, bahwa laki itu pandai menghayal, si wanita nggak pandai menghayal. Ini contoh lagi nih yang paling menurut saya bukan jahat ya, paling licik gitu laki-laki nih. Mohon maaf nih para ukhti. Misal kita selfie gitu ya di Facebook gitu kan. Terus ada komen laki-laki nih. Mohon maaf nih siapapun dia, ustadz apapun sama aja lah. Begitu komen, subhanallah alangkah indahnya ciptaan Allah. Buaya tuh laki-laki tuh. Buaya tuh laki-laki. Gitu. Jadi wanita kan kalau sudah di komen begitu, nanti malam susah tidur ya tuh, dikaca terus. Luar biasa. Ya saya berharap ini si laki-lakinya juga nggak tahu gitu ya. Enggak lah. Tapi kalau udah tahu atau sengaja gitu pengen ngelepek-ngelepekin kelepek-kelepek gitu kan, pengen ngelepek-ngelepekin wanita, itu jahat banget laki-laki gitu. Walaupun ucapannya subhanallah. Itu jahat itu. Zikir bukan pada tempatnya. Subhanallah tuh jangan di depan orang, sendiri aja. Subhanallah, alangkah cantiknya. Udah di hati aja. Tapi kalau di komen, ya Allah, itu wanitanya kagak tidur dah, nanti dikaca terus dah. Laki-lakinya caper gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya berbaik sangka ya. Ini laki-lakinya nggak ngerti kali ya, bahwa wanita itu nggak boleh disanjung. Kelemahan laki-laki di mata, gitu. Nggak boleh dikasih senyuman, nggak boleh dikasih kode-kode gitu. Kelemahan wanita di telinga. Nggak boleh dikasih nasihat-nasihat yang bukan nggak boleh dinasehatin gitu ya. Cari aja orang lain yang pantas gitu kan, orang yang udah tua atau wanita, titip nasihat kepada wanita, suruh nasihatin wanita itu misalnya kan.
Daripada kita nasihat tuh dia sejuk gitu, merasa sejuk, udah ada kelepek. Iya. Jadi wanita itu mudah dirayu lah kira-kira gitu. Dengan kalimat-kalimat indah udah kelepek-kelepek. Makanya kan ada orang udah tua gitu. Saya nggak sebut ya, terkenal kan waktu itu. Istrinya bisa banyak. Ya si Mbah Anu, nggak saya sebut lah ya. Loh kok bisa gitu. Dah ternyata dia juga ngegombal gitu. Nah itulah wanita kelemahannya di telinga. Nggak boleh digombalin. Nggak boleh dirayu gitu. Dan laki-laki kalau istrinya mau rajin ngepel gampang. Rayu aja. Dirayu aja tuh ngepel terus. Gitu kan. Sebaliknya laki-laki kelemahannya di mata, jangan dikasih senyum yang berlebihan gitu. Kalau kita misalnya ke pramugari misalnya di pesawat, itu jangan GR laki-laki. Dia tuh digaji memang untuk senyum. Bukan karena dia jatuh cinta sama kita, jangan GR dulu kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang laki-laki karena dia nggak ngerti, wah jatuh cinta nih jangan-jangan GR lagi dan seterusnya. Nah itulah kelemahan laki-laki. Oke, saya menggarisbawahi tadi Zat tipsnya tuh. Kalau istri kita nih udah dipakai ke istri sendiri kasihan rayu aja nggak pakai disuruh aja udah berat kerjaannya. Kalau saya mah kasihan mau ditambah lagi kasihan udahlah diemin aja. Oke, Masya Allah. Saya senang nih kalau ngobrol ketawa-ketawa gini gitu ya, jadi enak aja gitu ngobrolnya. Oke Seth, ini jadi lupa lagi nih. Kalau tadi kan tentang batasan, tentang faktor apa aja gitu ya. Akibat kali ini belum Sat. Tapi saya pengen tahu dulu siapa yang bertanggung jawab atas ini Sat. Oh, ini agak berat nih. Siapa yang bertanggung jawab atas? Kalau dilihat hadisnya semua kita bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya setiap kita punya kapasitas dan setiap kita punya wewenang gitu. Wewenangnya, nah itulah yang menjadi tanggung jawab. Seorang diri pribadi, wahai anak muda, kita bertanggung jawab pada diri kita masing-masing kan gitu ya. Yang jomblo nih terutama. Seorang ibu bertanggung jawab pada anaknya. Seorang suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya serta orang yang tidur di rumahnya, pembantu misalnya. Atau siapapun yang tidur itu menjadi tanggung jawab suami. Gitu yang disebut ahli itu di samping keluarga, anak istri, pembantu dan siapa saja yang menjadi tidur di rumahnya itu tanggung jawab suami. Kemudian seorang anggota masyarakat, Pak RT, Pak RW, kemudian pengurus masjid gitu, itu bertanggung jawab pada wewenangnya dia gitu kan. Seorang kepala daerah dia akan bertanggung jawab, wajib mengeluarkan perda-perda gitu ya, atau peraturan wali kota, peraturan bupati, perbub misalnya kan, atau di desa itu ada pemdes, peraturan desa misalnya, perdes misalnya kan, itu semuanya kita bertanggung jawab mengeluarkan aturan di bidangnya masing-masing, kewenangan masing-masing yang menjaga kondusivitas pergaulan. Misalnya di daerah itu ada perda namanya. Kalaupun orang masih anti terhadap syariat gitu, karena masyarakat kita heterogen, belum apa-apa udah anti duluan, belum dilihat dulu gitu. Ya oke lah, nggak usah pakai syariat, kita sebut saja perda ketertiban umum. Nah, perda ketertiban umum. Nanti ada lagi perda tentang hiburan. Misal hiburan itu nggak boleh lewat dari jam 10 malam. Repot kali ya, nggak boleh jam 10 malam. Di Aceh aja sampai jam 3 pagi kafe. Itu memang berat, kondisinya nggak kondusif gitu. Mungkin di Aceh nggak ada bioskop, pelampiasannya kafe di mana-mana. Dia itu kan wanita, laki-laki, kagak ada bola saja, itu di kafe nongkrong jam 1, jam 2 baru pulang. Subuhnya gimana nanti kan? Bisa nggak dia sholat subuh bangun kan gitu. Yang kedua adalah itu terjadi pergaulan, artinya namanya laki perempuan sampai tengah malam gitu gimana, apalagi ada bola kan gitu. Jadi kalau misalnya perda-perda tadi jangan disebut syariat gitu ya, perda ketertiban umum gitu. Ketertiban umum, misalnya si kafe itu nggak boleh lewat dari jam 10, wanitanya itu pelayanan itu sopan, sebutin saja sopannya gitu. Karena kalau peraturan itu harus gitu, nggak boleh multitafsir. Misalnya lengannya harus di atas sikut gitu. Harus jelas gitu ya. Lewatin sikut bukan di atas ya. Misalnya, kalau syariat Islam ada yang marah gitu. Terus roknya harus di bawah lutut, misalnya kan, di bawah lutut. Itu sekedar untuk mempreventif. Bahkan kita pernah juga dulu di Depok ada perda tadi ketertiban umum tentang rumah kontrakan.
rumah kontrakan apabila ada pergaulan bebas atau ada peredaran narkoba di rumah kontrakan, maka si yang punya rumah itu kena. Ada ayat memfasilitasi. Gitu. Kena yang punya rumah, bukan sekedar pelakunya aja. Udah harus begitu gitu. Jadi sebenarnya ngontrakin rumah nggak boleh sembarangan, lihat-lihat siapa yang ngontrak nih, jangan lihat duitnya doang. Gitu. Apalagi kontrakan itu jelas-jelas di tempat yang strategis, nggak laku. Ya sudah, harus pilih, harus seleksi gitu kan. Nah itu harus diketahui. Karena kalau dalam hadis Nabi nanti di lain kesempatan ya, minuman itu ada 10 pelaku yang kena gitu. Nah dalam kontrakan itu ya pelaku atau restoran terjadi pergaulan bebas atau terjadi transaksi narkoba, maka di Perda itu harus menyebut bahwa si yang punya restoran juga kena di dalamnya dan seterusnya. Pokoknya intinya semua kita bertanggung jawab, semua kita ya dituntut oleh Allah pada wewenang kita masing-masing. Dah yang paling mungkin benteng pertahanan terakhir setelah keluarga gitu ya. Nanti kan keluarga ini akan ada pembahasan tersendiri di lain kesempatan. Yang masih mungkin bisa gotong royong gitu, bisa ta'awun. Ya masjid sebenarnya udah benteng terakhir setelah keluarga gitu. Masjid tidak berfungsi baru keluarga. Nah masjid inilah yang menjadi sorotan kita sebenarnya. Artinya gini, sudahkah masjid menjadi rumah yang nyaman buat anak-anak kita? Sudahkah masjid memfasilitasi semua kebutuhan masyarakatnya di sekitarnya? Saya sangat terinspirasi ya, banyak insight yang saya dapatkan dari Jogokarian, dari Munzalan atau Ismuhu Yahya di Pontianak, ada lagi Al-Falah di Sragen, ada lagi The Real Masjid dan lain-lain gitu yang sudah mulai sadar. Saya berpikir andaikan semua masjid ngikutin aja Jogokarian sudah sangat signifikan bisa mengurangi tadi. Sangat mungkin. Makanya saya selalu mempromosikan ayo jalan-jalan kita survei. Kalau diceritain aja nggak percaya. Tapi kalau udah lihat langsung, saya pernah lihat langsung kaget gitu. Ada masjid begini ya. Sangat solutif. Gitu. Oh gitu. Mampu jadi solusi tentang ibadah udah jelas ya. Subuh keluar-luar nggak muat tuh 5 waktu sampai keluar-luar. Kemudian solusi ekonomi di Jogokarian itu 80% dari masyarakat masjidnya jadi berubah, yang tadinya begini nih mustahik sekarang sudah muzaki. 80%. Terus solusi buat anak-anak muda, jadi buat tongkrongan gitu. Jangan kaget ya. Kalau saya mengatakan masjid itu harus punya tongkrongan, gampang kok. Caranya gimana coba? Gimana tuh? Sediain aja wifi gitu kan. Pasti dah. Ada gula, ada semut. Cepet ngumpul. Gak usah takut nanti buka sembarangan. Kita udah punya alat untuk mendeteksi, untuk sensor gitu kan. Di servernya segala macam. Jadi kalau masjid ada wifi, masjid ada ruang anak muda, ada bengkel seni, ruang kreativitas, masjid ada sofa, ruangnya ber-AC, masjid ada kopi tuh yang mesin kopi tuh yang bisa 20 juta kan. Bisa bikin kopi gratis gitu kan. Waduh udah penuh anak muda itu. Masya Allah. Masjid harus ramah buat anak-anak kita. Nah, nanti lain kesempatan lah ya. Kita akan bicara panjang lebar soal itu. Menarik. Jadi intinya semua kita menjawab, dan yang lebih penting lagi sampai kepala negara yang tertinggi. Betul. Harus ada Kepres, harus ada undang-undang di DPR. Saya pernah waktu itu di Australia gitu ya. Di Australia 3 bulan 2 kali. Dan salah satu yang menjadi kebijakan pemerintah Australia itu setiap rumah mungkin setahun sekali apa ya wallahu alam, tapi waktu itu pas dapat kiriman gitu di rumah tempat saya kos, dapat kiriman dulu pakai CD gitu, software kalau dulu kan. Sekarang mah udah pakai macam-macam ya, pakai online juga bisa ngirim software. Nah itu alat sensor yang akan ditaruh di aplikasi di PC atau di laptop. Dari kepala rumah tangga yang akan ditaruh di laptopnya dan buat sensor segala macam jenis pornografi gratis dikasih oleh pemerintah. Mereka aja bisa mikirin gitu loh, nggak pakai agama ya, karena mereka tuh ini bahagia gitu ya, dan seterusnya. Nah terus setiap berapa itu diulang lagi, karena kan si situs brengseknya itu kan memperbarui diri kan. Nah, dia juga akan softwarenya diupdate lagi terus. Gitu. Mereka aja bisa mau gitu kayak gitu kan. Apalagi kita umat Islam. Dan itu artinya kepala negara akan dituntut oleh Allah. Betul. Anggota dewan dituntut kalau tidak mengeluarkan. Kalau undang-undang udah ada ya, undang-undang anti pornografi. Nah sekarang bikin lagi undang-undang pergaulan misalnya. Harus itu. Jadi memang di antara kita semua punya tanggung jawab yang sama gitu ya, untuk mengurangi pergaulan bebas ini. Dan
tadi salah satu solusinya disampaikan bahwa masjid harus menjadi tempat yang solutif gitu ya. Iya. Terutama untuk kaum remaja gitu. Dan ya kita juga, saya sering lihat gitu ya, masjid dihidupkan oleh remaja saja banyak. Untuk sekarang alhamdulillah gitu. Termasuk ya salah satunya juga Karian yang sholat 5 waktu sampai meluber, sampai keluar gitu ya. Sampai nggak muat, dan itu menurut saya jadi salah satu solusi yang konkret gitu. Kita nggak bisa cuma sekedar ngehimbau doang gitu, tapi kita juga sediakan ruang-ruang kreatif buat remaja gitu. Masya Allah. Itu ada tema sendiri lah nanti. Iya, menarik nih Seth. Oke Seth. Nah tadi beberapa tentang faktor akibatnya ini bakal jadi apa nih Seth? Kalau misalkan termasuk tadi tentang tanggung jawab, kalau misalkan kita nggak ambil tanggung jawab penuh tentang pengurangan pergaulan bebas ini, akibatnya ke depan bakal jadi apa Seth? Yang pertama, angka dari BKKBN lagi. Ini udah lama nih angkanya nih. Udah tahun berapa ya? Jadi ada angka pembunuhan bayi dalam kandungan atau setelah melahirkan itu yang resmi tercatat 2,5 juta per tahun. 2,5 juta, tapi tidak disebut teroris tuh yang kayak gitu. Luar biasa ya. 2,5 juta loh bayi terbunuh. Itu kan nggak mungkin dibunuh kalau bukan akibat pergaulan yang akhirnya orang tua bukan orang tua ya, si pelakunya itu malu gitu, aib, harus digugurkan dan sebagainya. Katanya menurut para peneliti sosiolog, kalau pembunuhan bayi itu justru lebih banyak yang tidak tercatat karena dia malu gugurin kandungan di dukun-dukun kampung dan sebagainya. Diasumsikan 3 kali lipat, berarti 7,5 juta. 7,5 juta. Kalau digabung dengan yang tercatat berarti 10 juta bayi terbunuh setiap tahun. Itu akibat dari tadi pergaulan bebas, dia pengen enak-enak tapi tidak ingin bertanggung jawab gitu. Betul. Ketika ini terutama bagi adik-adik wanita, anak-anakku yang wanita gitu ya. Ketika terjadi pergaulan bebas, yang paling dirugikan adalah wanita. Wahai wanita gitu ya. Laki-laki gak pernah ada yang meriksa, lu masih perjaka apa kagak gitu. Tapi kalau wanita dituntut, si perawan apa kagak gitu. Kemudian laki-laki itu cerdas. Mohon maaf nih wanita nih, menggunakan akalnya duluan. Kalau saya ditanya misalnya mau milih calon istri, ini cantik banget, sama-sama cantik, tapi yang ini sudah gonta-ganti pacar gitu. Udah puluhan kali ganti pacar. Yang ini belum pernah gadis lugu gitu. Mana yang mau? Gitu. Kalau lagi jujur pasti yang lugu yang mau. Ngapain udah bekas orang banyak banget gitu. Jadi seorang laki-laki yang telah bergaul bebas, ya berkali-kali, terus ketika ada wanita lain yang dianggap lebih suci dan sebagainya, ketika dia mau berumah tangga udah mudah banget tuh ngelepasin ceweknya. Lu itu sama gue aja mau, ntar orang juga mau juga kan gitu ya. Nah akhirnya dia akan milih seperti itu. Nah yang kedua, dalam ajaran Islam itu kan ada 5 tujuan syariat Islam ya. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, memelihara akal, dan memelihara harta. Nah 2 selalu kalau perintah besar pahalanya berarti memelihara yang 5 ini. Kalau larangan sangat besar berarti besar mudorotnya karena merusak salah satu yang 5 ini. Nah pergaulan itu 2 kenanya. Yang pertama jiwa tadi udah terbukti kan pembunuhan. Yang kedua keturunan kehormatan. Jadi nanti lahirnya manusia yang nggak tahu siapa ayahnya siapa ibunya. Siapa bapak kamu? Patungan, waduh gak enak bapaknya patungan. Kenapa? Karena si ibu biologis gitu kan melahirkan anak yang sudah melakukan hubungan dengan banyak laki-laki, jadi gak ketahuan itu anak siapa gitu. Jadi anak patungan kan gak enak. Ya misalnya Johnny bin Patungan, gak enak bin Patungan. Bin sharing gitu kan, gak enak gitu. Nah itulah Islam, menjaga kehormatan. Mohon maaf ya sekarang budaya itu memang kalau Arab tuh kita akui gitu ya. Dia bisa hafal keturunannya sampai berapa puluh ke atas hafal. Saya ditanya 4 aja udah lupa tuh. Bukannya lupa, gak dikasih tahu. Abdullah bin Muaz bin Murdam bin Saimin bin Saiman bin kaki tanggal. Udah. Lupa, bukan lu gak dikasih tahu, cuma katanya doang. Kalau diterusin sampai Pangeran Jayakarta, katanya, tapi nggak ketahuan. Nah kita nggak berbudaya seperti itu karena memang tidak merasa urgent memelihara kehormatan itu. Sementara di Arab, contoh kalau kita berkunjung ke rumah Habib apapun gitu ya, itu di ruang tamunya ada sanad. Jadi bukan Quran saja sanadnya.
Habib itu dia belum tentu punya sanad Quran, belum tentu karena dia nggak hafal Quran kan, tapi dia pasti punya sanad keturunan. Ada semacam ijazah segitu gede gitu kan dari nama dirinya, rantainya terus bla 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 sampai Nabi Muhammad. Oh gitu. Pokoknya nih Al-Atos, Al-Habsyi, Al-Haddad yang gitu-gitu ya. Itu di rumahnya bahkan dipajang di ruang tamu gitu. Seringan dipajang di ruang tamu. Itu ada di rumah Habib itu. Jadi mereka menjaga banget gitu ya. Betul. Nah orang yang bergaul bebas tapi tidak ingin bertanggung jawab, ya Allah. Saya pernah menjadi aktivis ya dulu ya sebelum pindah ke Subang, mendirikan sekolah yang untuk anak-anak gelandangan, anak-anak jalanan gitu. Itu dalam setiap minggu atau sebulan sekali minimal itu ada yang menyerahkan bayi. Ditanya bapaknya udah nggak ketahuan. Gitu. Jadi kalau kita bikin sekolah-sekolah anak jalan itu udah pasti kena. Pasti akan tahu seperti itu. Betapa banyak ibu-ibu yang menyerahkan. Daripada dibuang di got kan, udah diserahin. Ngeri itu. Ratusan orang kita pelihara yang model begitu. Jadi bukan sekedar data yang saya baca dari penelitian. Saya pun ngalami gitu. Diserahkan orang kayak gitu. Iya. Bahkan, ini rahasia ya. Rahasia ya. Rahasia. Ada seorang ibu yang minta tolong, saya tolak gitu. Kenapa? Anaknya hamil, minta dibesarkan di pesantren untuk disembunyikan. Nggak bisa saya bilang. Gimana nyembunyikan di pesantren ketahuan juga gitu. Gitu ya. Kalau sekedar minta tolong nyari desa terpencil ya mungkin kita bantuin juga lah gitu ya. Tapi kalau minta ditolong dititip di pesantren, wah saya terpaksa menolak. Gitu. Jadi data-data itu confirm dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami gitu. Memang kejadian seperti itu. Gitu. Dan ini anaknya ini lagi ya mahasiswi terkenal di perguruan tinggi terkenal lagi kan kasihan banget. Betul. Hamil di luar nikah. Ya Allah sedih. Dan siapa yang rugi? Perempuannya. Yang laki-laki mah dia bisa bebas lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya saya simpulkan sih ya tentang tadi bahwa yang dirugikan perempuan maka sedari awal yang banyak dilarang, yang banyak dijaga itu adalah perempuan. Betul. Gitu kan Sadeh. Pas kan ya, hebat kan ajaran Islam. Benar. Dahsyat sekali itu hebatnya ajaran Islam. Sesederhana itu sebenarnya kalau ada yang nanya, kok perempuan banyak banget sih larangannya? Iya karena perempuan yang nantinya bakal dirugikan. Dan saya terjerumus. Sering diminta konsultasi keretakan rumah tangga gitu. Padahal saya nggak promosiin. Enggak gitu. Dan 99% yang konsultasi itu perempuan. Ada sih laki-laki jarang banget. Ada laki-laki. Ternyata wanita yang jadi korban gitu kan. Pembulian di rumah tangga, kekerasan terhadap istri oleh suami. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Jadi wanita yang jadi korban. Dan sebenarnya udah banyak terjadi tapi banyak juga yang belum aware gitu ya. Iya. Malah dia ngerasa ya udah sih itu mah dia aja mungkin yang kurang siap. Padahal dia juga punya ancaman yang sama kan gitu ya sederhananya, Masya Allah. Nah kadang-kadang kita berhadapan dengan aktivis feminisme gitu yang semua minta disamakan gitu. Bagaimana disamain? Antara rasa dan rasio aja beda tadi saya katakan. Ayo mau bukti gak rasa dan rasio? Bahwa bukan besar kecilnya ya, tapi lebih dominan mendahulukannya. Laki-laki lebih dahulu dominan mendahulukan rasio daripada rasa. Wanita lebih dahulu menggunakan rasa daripada rasio. Gampang aja nih ya. Ambil contoh, masuk ke Ramayana. Ayo jujur gitu ya, masuk ke Ramayana. Stan pakaian laki-laki dengan stan pakaian wanita mana lebih banyak? Wanita. Iya. Wanita. Nyari dulu gitu sebelah mana ya pakaian laki. Muter. Di sini. Selalu saya nanya dulu. Pakaian laki sebelah sana. Cuma satu stan atau dua stan. Di ujung. Wanita. Terus model kerah gini nih kan. Itu cuma dua aja udah. Yang begini sama yang lancip satu lagi. Udah. Gak ada lagi. Laki-laki cuma dua model kerahnya. Tapi coba wanita, ya Allah, berbagai model. Itu namanya wanita lebih menggunakan rasa. Ini pengamatan saya ya, Ini buat adik-adik kita nih. Ayo saudaraku, adik-adik yang SMP, SMA atau mahasiswi, saya ngamati sederhana banget gitu. Bahwa wanita itu selain telinga tadi sama di kulit. Sensitif, kulitnya gak boleh disentuh. Dirangsang dia bisa gak tahan gitu kan. Ini bahaya nih. Ayo kita buktikan. Keluar dari tempat ini kita bisa buktikan. Ketika wanita itu memakai tas sebelah gitu, itu bahaya. Jadi bagusnya tas gemblok gini. Kenapa sih? Dia berlebih, perasaannya itu berlebih jadi begini.
gitu. Jadi yang disangkutin itu malah yang naik nanti ke atas. Iya. Ya istri saya udah jadi korban gitu. Istri saya begini jalan dengan gitu. Karena dulu jarang tas gemblok. Dulu tas sebelah gini. Iya. Sekarang tas gemblok. Jadi kalau adik-adikku memakai tas, tolong digemblok gini, dua-duanya. Gitu. Karena dia sensitif. Coba laki-laki, tenang aja dia begini. Iya. Tapi kalau wanita begitu ditaruh gini, dia cek gini. Coba lihat. Iya benar. Gini di jalan. Lihat, hari ini kita bisa saksikan. Setiap wanita yang pakai tasnya di sebelah, dia akan lebih tinggi. Jadi nanti hasilnya justru yang dibebani yang tinggi gitu. Karena dia menahan. Gitu. Oke. Nah ini contoh bahwa kulit wanita itu sensitif gitu. Jadi kalau mau disamain laki-laki dan wanita nggak bisa sama. Dari dulu juga nggak bisa sama. Yang pasti laki-laki tidak bisa hamil gitu kan. Masa mau disamain? Nggak bisa. Masya Allah. Oke Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir nih tentang ini masuk ke pencegahan sih kalau menurut saya. Tentang pendidikan pesantren yang kita harus fair bahwa pendidikan pesantren adalah menurut saya adalah pendidikan yang paling memungkinkan untuk mencegah pergaulan bebas. Menurut Ustaz Abdullah seperti apa? Iya karena kan ketika kita bicara value gitu ya. Value itu kan bersumber dari pribadi orang itu, dari pengalaman hidupnya, atau dari keluarganya, atau dari masyarakatnya, atau dari pergaulan internasional juga ada value di situ kan melalui sosmed. Tetapi sumber yang paling harus kita perhatikan, kita yakin sebagai orang yang beriman, Allah yang paling tahu tentang manusia, maka mau nggak mau ajaran Islam ini yang nggak bisa dilepas gitu. Berarti nomor satu kelebihan pesantren adalah ini kalau kita bicara robani ya. Kadang-kadang kan apa sih robani gitu kan. Ya. Jadi ketika kita bicara value maka tentu saja yang paling intens mesosialisasikan, menginternalisasikan ke masyarakat ya pesantren. Karena disitulah kumpulan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari sumber value tadi Quran dan Sunnah. Maka dengan catatan selalu saja kalau bicara organisasi, pesantren, lembaga pendidikan, selalu apa sih ciri pertama? Ciri pertama robani. Tapi kalau enggak ini bahaya juga walaupun pesantren gitu. Apa sih robani kan gitu ya. Kalau singkatnya bima kuntum tu'allimun alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Robani itu adalah belajar mengajarkan Al-Quran. Artinya harus diinternalisasi, disosialisasi setiap saat. Al-Quran dan Sunnah harus menjadi pelajaran utama. Bukan hanya dibaca. Dibaca dengan baik yang namanya tahsin. Kemudian diterjemahin. Sebelum hafal menurut saya terjemah dulu. Banyak banget orang yang hafal Quran perilakunya aneh. Kok orang hafal Quran? Oh dia gak tahu artinya. Iya. Kan? Gimana mau jadi value? Artinya nggak tahu. 1000 kali dibacain dia nggak tahu artinya, nggak jadi value gitu kan. Nah jadi nomor 2 itu setelah tahsin dia tahu terjemah. Setelah terjemah baru dia tafsir. Tafsir malah belakangan. Karena tafsir itu ayat-ayat yang zonni, ayat-ayat yang mungkin ada perbedaan. Baru hafal. Setelah hafal ya tahfiz baru tafsir. Dan berikutnya adalah tadabbur dan akhirnya tanfiz atau tatbik. Tatbik itu penerapan. Nah kalau pesantren itu pengen selamat gitu ya, dia harus semuanya nih Al-Quran nih. Mulai dari baca yang baik, dikasih terjemahannya, dikasih tafsirnya, disuruh hafal berulang-ulang gitu kan. Kemudian disuruh tadabbur, direnungkan lagi, perhatian lagi. Dan akhirnya ada sistem yang bagaimana cara mengimplementasikan Al-Quran itu di dalam seluruh kehidupan pesantren. Baik di asrama, di kelas, di kantin, di mana-mana gitu. Maka jangan heran kalau pesantren itu punya aturan yang tebal banget. Orang yang gak ngerti kehidupan pesantren, sian ya anak-anak aturan segitu. Dia 24 jam di sini. Dia itu dari berbagai etnis, suku, bangsa kan gak mungkin kalau gak pakai aturan. Jadi di kelas ada aturan, di asrama ada aturan, di ruang makan ada aturan, di lab ada aturan, nerima tamu ada aturan, ngirim barang ada aturan, nerima barang ada aturan. Semua pakai aturan. Kalau nggak pakai gimana 24 jam kan gitu. Nah itulah makanya peraturan-peraturan itu berupaya untuk disandarkan atau didasarkan kepada sumber value yang kita yakini kebenarannya adalah Quran dan Sunnah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Atas ilmu dan pengalamannya. Senang banget hari ini bisa banyak dapat insight tentang pergaulan bebas. Yang tentunya ini bukan cuma buat saya tapi sahabat El Shifa di rumah juga
pasti ngerasa oh ternyata ini batasannya. Kemudian juga ini pentingnya kenapa kita harus aware tentang pergaulan bebas, karena disadari atau enggak ya banyak meningkat tentang pergaulan bebas ini dan kita harus aware tentang. Tapi saran saya jangan sering menggunakan anak-anak kita tidak sedang baik-baik saja. Indonesia tidak baik-baik saja. Jangan begitu, terlalu halus. SOS kita gituin. Apa tuh? Darurat. Udah darurat. Angka-angkanya tadi iya. 60% udah darurat. 60% di atas setengahnya gitu kan ya. Darurat. Ini bagaimana menyadarkan orang tua, jangan bilang sedang tidak baik-baik saya, terlalu halus ngomong begitu. Udah darurat kita ini. Berarti kan ada sikap. Sikap kita bagaimana mengatasi kedaruratan. Dan kita terbiasa dengan kata-kata yang lebih halus gitu ya. Padahal ya kita harus disadarkan dengan kata-kata yang lebih benar-benar mencerminkan hari ini seperti apa kan gitu ya. Masa utang dibilang bantuan? Bantuan yang dibantu siapa? Yang dibantu yang dapat duit, dia dapat bunga. Nah itu. Yang nerima utang yang ngebantu sebaliknya. Ya. Alhamdulillah jazakallah khair sekali lagi Ustaz. Udah ngasih banyak insight nih. Banyak ketawa juga kita hari ini. Alhamdulillah. Nah saya senangnya ngomong sama Ustaz Abdul ini nih. Banyak ketawanya, banyak tapi juga ya tadi beliau menyelipkan banyak tips juga nasihat untuk kita semua. Baik sahabat El Shifa, Masya Allah kita sudah beberapa menit, hampir 1 jam kita bersama dan nanti kita bakal ketemu lagi di Taubat Talking You bareng Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.